Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu kan. Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Garis perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas. Bukan Kita siapa lihat. yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi perhitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat Sementara bahwa ada tren, sementara ada tren, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah, ini makanya nih Anda menggiring dan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan. Kalau kita Tinggal lihat, dilihat saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan, misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya Mas menghitung ya. kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, Oke, sampai baik. saat ini, Karena Chris. sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya kan Saya minta supaya gak dikomentari setiap kalimat dari Ya, pembicara. terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan. Kenapa saya bilang sikap PDIP adalah bagian untuk menjalankan perintah konstitusi atas kewajiban DPR mengawasi eksekutif. Poin ketiga itu. Ya betul. Lalu kenapa Prabowo meminta supaya jangan diawasi? Selama beberapa bulan ini kan. Nah kita lihat ke depan ini setelah pertemuan ini masihkah dia melaksanakan tugasnya sebagai perintah konstitusi? Jika Prabowo nanti dalam satu minggu punya statement, jika Prabowo nanti dalam seminggu punya statement, kita harus bersatu akibat konflik ini, jangan sampai Indonesia itu bubar. Kita harus bersama-sama menjaga situasi ini. Maka benarlah imajinasi saya dalam pembahasan pembubaran itu. Tunggu aja seminggu lagi pernyataan Prabowo itu. Kalau bersatu mau bubar, bersatu kan harusnya lebih bagus. Malah bubar. Artinya kan reaksi tadi setelah mereka diskusi tentang pembubaran NKRI, maka ada jalan keluarnya. Nanti kan reaksinya di situ. Berarti kalau nanti reaksinya Prabowo di situ dalam seminggu,
Berarti imajinasi saya soal pembubaran NKRI menurut konstitusi sudah diajari Megawati kepada Prabowo. Nangkap nggak? Oh, nggak jadi bubar berarti maksudnya. Iya, tapi kan dia bertanya pembubaran itu gimana sih Bu Mega? Karena dia kan pernah bilang Indonesia bubar 2030. Dia khawatir pikirannya itu, gimana sih ini konsepnya? Dia sharing di situ. Nggak ada bahas-bahas di situ. Kalau misalkan tetap begini kan nanti ucapan saya itu bisa terwujud. Makanya kamu masuklah ke dalam biar kita sama-sama jadikan sama-sama kenyang kayak gitu maksudnya. Enggak. Justru kalau itu dilakukan Prabowo, saya katakan sebagai presiden dia bangsat itu. Janganlah bangga, waduh, Sebagai presiden, bukan sebagai personal. Oh, sebagai presiden. Iya, karena apa? Karena dia sudah melanggar namanya etik dan moral kelembagaan itu, yang dimana undang-undang yang memerintahkan DPR untuk menjalankan amanahnya di poin ketiga. Apa itu? Mengawasi eksekutif. Apa yang dilakukan PDIP bagian dari itu. Lalu Prabowo sebagai presiden ingin berkompromi soal itu, berarti secara presiden dia bangsa. Itu juga atas perintah undang-undang, Bang Dep. Perintah undang-undang melalui Pancasila katanya harus bersatu, bermusyawarah untuk mufakat. Apa itu betul itu? Iya, bersatu, bermusyawarah, tetapi bukan untuk menghentikan. Bermusyawarah. Ya, tergantung kalau masalah penghentian itu tergantung daripada sang pemegang kekuasaan, yaitu ketua umum partai. Dan Iya, yang tapi melakukan penyeimbang tadi, yang lakukan kan DPR. Nah, bagaimana DPR-nya saja? Kalau masalah persatuan wajib dong. Ya kan? Iya, makanya aku bilang tadi kalau Prabowo meminta tolong Bu Mega, jangan saya diawasi oleh PDIP. Ya bangsa nggak secara presiden di situ. Gimana? Nggak begitu. Tetapi kalau dibilang Prabowo, tapi kalau Prabowo bilang, ayo Bu Mega kita bermusyawarah soal bagaimana menjalankan kebijakan ini. Monggo. Iya. Biasa itu musyawarah. Tapi kalau dikatakan Maksudnya berhentilah begitu. untuk mengawasi, itu berarti secara presiden. Dia presiden bangsat itu. Ribut. Kita duduk sama-sama aja gitu. Kita bicarakan apa yang kalian butuh, Yaudah, nanti apa kita yang kalian tunggu. mau ke depan bagaimana gitu. Iya, nanti kita tunggu reaksinya presiden dan reaksinya PDIP seminggu ke depan. Kan terjawab nanti itu. Intinya Pak, balik lagi ke basic tadi ya komitmen ya. Kalau basic itu aman barang ini ya kan. Harus ada air mineralnya lengkap itu, ayam nasi. Tajilnya harus tajil premium. Kalau tajil biasa nggak bisa itu barang. Masa presiden manggil ketua umum kalian membangga-banggakan, tak ada yang perlu dibanggakan di sini. Biasa itu, bahkan Soekarno aja memanggil gembongnya PKI pernah kok. Soekarno Ya, itu kita memanggilin ID. Lebih kepada ini loh Bang Dep, lebih kepada akhirnya ke depan ini Apa juga? MIM itu. Bahkan Bung Karno di podium dia membangga-banggakan PKI itu. Apa rupanya sebagai orang yang terpenting di partai politik PKI. Apa masalahnya di situ? Biasa itu. Ya, Presiden sebenarnya kalau kita larinya ke sana, kita larinya ke situ kan mungkin pada saat itu PKI juga memiliki kekuatan dan legitimasi yang luar biasa kan. Jadi untuk melindungi diri juga Pak Bung Karno harus lakukan itu. Iya, tapi dasar dia ada memanggil itu. Apa itu? Dasar dia bukan mengontrol kebijakan, ingin mempromosikan ide dia, meminta dukungan kepada PKI yang kita sebut dengan Nasakom. Dasarnya ada. Jadi kalau Prabowo memanggil Megawati sebagai orang yang tiga yang pernah dia jalani sebagai wakil presiden, sebagai mantan presiden, sebagai ketua umum yang sampai sekarang. Lalu Prabowo bilang soal PMDG yang dimana mengematikan poin ketiga, yaitu mengawasi eksekutif. Berarti Prabowo ini bangsat nggak itu sebagai presiden? Apakah dia nggak merendahkan Bu Megawati di situ?
Kemana sih kok? Lebih kepada mungkin adalah ibarat kata obrolan-obrolan, ayolah jangan ribut-ribut. kok. Kalau masalah itu musyawarah, mungkin dia bilang jangan ribut, tapi tidak menghentikan pengawasan. Apa dia nggak merendahkan Bu Megawati yang 3 dia jalanin itu? Pasti Bu Megawati bilang, ku lempar. Ya kan? Ku lempar juga Di atas kertas kita bicarakan terkait masalah perintah konstitusi, DPR wajib mengawasi, DPR wajib apa segala macam lah. Tapi kalau realitanya hari ini setelah masuk rapat besek, kayak buahnya berarti Anda lebih bangsa lagi. Bung Karno. Kenapa bisa bilang? Kok Anda bilang di atas kertas? Itu sudah kewajiban dan wewenangnya DPR. Realitanya saat ini seperti apa? Jangan kamu paksakan meruntuhkan legitimasi. Ini saya tidak memaksakan, saya melihat dari sisi kenyataannya. Iya, berarti kenyataannya kan kamu- yang disajikan ke kita begini. Berarti presiden pun sebenarnya adalah dalang yang dimana mematikan poin ketiga, lembaga pengawasan tadi. Iya dong. Berarti Prabowo sendiri tidak tahu berstruktur bernegara, hierarki bernegara, dia tidak tahu. Kalau nggak bangsa sebagai presiden apa namanya? Ini bukan soal presidennya, lebih kepada ibarat kayak seekor anjing pun dikasih makan patuh kepada tuannya. Kan begitu kamu kemarin Berarti kata kamu. terlalu rendah Gitu itu kan? Bu Megawati. Kau anggap seperti itu sehingga dia akan diam. Bukan Untuk kepada Bu Mega, Prabowo. ini saya ini tanya kamu, kata-kata kamu kan seperti itu, ya kan? Maka kembali lagi, masa seorang bawahan mau protes kepada atasannya kan nggak Siapa? mungkin, Om. Kau kira siapa? Kau kira Mega? Dengar ya, bahkan kalau soal tentang legitimasi antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi lebih unggul daripada Prabowo di periode di 1 tahun pertama, bahkan sampai 3 tahun. Kenapa saya bilang? Satu, dia bukan ketua partai, tetapi ketua partai kita bilang takut kepada Jokowi. Di samping itu dia kata yang kita anggap sebagai penyandera, itu strategi politiknya. Prabowo ketua partai politik dan sekaligus presiden,